Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Salam berbahagia selalu untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lelia Saptaningsih, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Kendal, tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran dengan tema pernikahan yang berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Tema pernikahan ini menjadi salah satu bab yang dipelajari pada tingkat sekolah menengah kejuruan di kelas 12. Bab pernikahan termasuk dalam pembahasan bab favorit di kalangan siswa. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang pernikahan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada bab ini, agar supaya kita tahu arah pembahasan kita nantinya. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dan dalil pernikahan. Yang kedua, menganalisis hukum pernikahan. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan macam-macam talak. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan hukum rujuk. Dan yang kelima, menelaah hikmah dan manfaat pernikahan yang dapat kita ambil kebaikannya di setiap proses dalam pernikahan itu sendiri. Yang pertama, kita akan masuk pada pembahasan tentang pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang, menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban akan kita bahas pada tayangan slide selanjutnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang dalil anjuran pernikahan. Dalil anjuran pernikahan terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Lalu, dalil yang kedua tentang pernikahan terdapat dalam surat An-Nahl ayat 72. Untuk ayatnya bisa dilihat pada tayangan slide yang ada di depan. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang hukum-hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu sendiri ada 5. Nikah bisa dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan nikah pun bisa dihukumi haram. Bagaimana nikah bisa termasuk menjadi haram? Dan bagaimana seseorang bisa menjadi wajib untuk menikah? Untuk pengertian lebih jelasnya, bisa dilihat pada tayangan slide di video ya. Yang keempat, kita akan membahas tentang mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh sama sekali dinikahi dan terjalinnya ikatan pernikahan dengan orang tersebut hukumnya menjadi haram. Mahram dikelompokkan menjadi 4, yaitu mahram dari garis keturunan, mahram dari pernikahan, mahram dari persusuan, dan juga mahram yang dikumpul atau dimadu karena suatu tali pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk lebih detailnya, bisa dilihat pada tayangan di slide video ya.
Pada slide ini ada pembahasan tentang rukun dan syarat di dalam pernikahan. Mohon maaf, ada kerusakan pada slide, jadi tulisannya tidak jelas. Rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama ada calon istri, yang kedua ada calon suami, dan yang ketiga ada wali dari calon istri, yang keempat ada 2 orang saksi, serta yang kelima yaitu sigot atau ucapan ijab kabul. Untuk beberapa syarat dari rukun-rukun tersebut dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut pada penjelasan materi yang ada di slide ini ya. Pada slide selanjutnya, ada pembahasan tentang beberapa pernikahan yang tidak sah, yang mana pernikahan tersebut tidak boleh dilangsungkan oleh perempuan atau laki-laki muslim. Yang pertama, pernikahan mut'ah atau nikah kontrak. Yang kedua, pernikahan syigor, pernikahan dengan syarat barter tanpa pemberian mahar. Yang selanjutnya ada pernikahan muhalil. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan adalah pernikahan yang dilangsungkan dengan mahram. Di dalam pernikahan bukan cuma pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, akan tetapi ada pemenuhan hak dan kewajiban juga harus dilakukan oleh keduanya, agar pernikahan yang terjalin dapat selalu dalam ikatan pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah. Hak suami istri. Yang pertama, saling menikmati hubungan fisik antar keduanya, termasuk hubungan seksual di antara mereka. Yang kedua, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua. Yang ketiga, berlakunya hukum pewarisan antar keduanya. Yang keempat, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun dan damai serta harmonis. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Untuk lebih detailnya, kita dapat mempelajari bersama apa-apa saja sih yang menjadi kewajiban antara suami dan istri. Karena ada beberapa hal yang tak sama kriterianya dalam pemenuhan kebutuhan untuk melakukan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami istri. Kewajiban suami terhadap istrinya. Yang pertama, memberikan mahar. Yang kedua, memberi nafkah. Yang ketiga, memimpin rumah tangga dan membimbing serta mendidik. Kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat kepada suami. Yang kedua, menjaga diri serta kehormatan keluarga. Dan yang ketiga, merawat dan mendidik anak-anak mereka. Selanjutnya, pembahasan tentang bab talak. Talak bermakna melepaskan atau mengurai. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya suatu hubungan perkawinan. Talak terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan jatuh waktunya, ada talak munajas atau mu'ajjal, talak mudhof, dan talak mu'allaq. Yang kedua, berdasarkan jumlah talak, ada talak 1, 2, dan 3. Berdasarkan segi tegas atau tidaknya, ada talak sori dan kinayah. Berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk, ada talak raj'i dan talak ba'in. Dan yang keempat, berdasarkan cara suami menyampaikan talak, ada talak ucapan, tulisan, isyarat, ataupun talak dengan seorang utusan. Untuk yang terakhir, kita dapat mengambil hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami dan istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalin kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan yang terakhir, terjalinnya tali silaturahim antar keluarga besar pihak suami ataupun pihak istri.
Oke, sekian video media pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.